Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan pelajaran IPA hari ini. Anak-anakku yang soleh dan solihah, semoga kalian semua diberikan kebaikan untuk menuntut ilmu hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang gelombang bunyi. Ya, tentang gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah bisa dihasilkan jika adanya getaran. Kalau ada benda yang bergetar, baru bisa terdengar gelombang bunyinya. Ya, bisa terdengar gelombang bunyinya. Dan tinggi rendahnya si bunyi disebut dengan frekuensi yang satuannya hertz. Jadi kalau kita mau tahu tinggi rendahnya si bunyi itu, satuannya disebut adalah frekuensi. Sedangkan kuat lemahnya bunyi disebut amplitudo. Nah, kuat kerasnya bunyi tergantung pada amplitudonya. Semakin besar amplitudo getarannya, maka bunyi yang terdengar pun semakin keras. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau amplitudonya lemah, amplitudonya kecil, maka suara bunyi terdengarnya adalah semakin lemah. Selain itu, yang mempengaruhi keras lemahnya si bunyi juga ada jarak dari sumber bunyi. Kalau jarak kita dekat dengan sumber bunyi, bunyi akan terdengar lebih keras. Begitu juga sebaliknya. Kalau jaraknya jauh, maka bunyi akan semakin terdengar semakin lemah. Ya, itu yang ada di gelombang bunyi. Next. Bunyi juga memiliki karakteristik. Nih ya, ketika kita mau mendengar bunyi, harus ada sumber bunyinya dulu. Yang pertama, karakteristik bunyi bersumber dari benda yang bergetar. Tadi yang Ibu bilang bahwa bunyi bisa terdengar karena ada benda yang bergetar. Dan yang kedua, bunyi itu merupakan gelombang longitudinal. Kenapa disebut gelombang longitudinal? Karena arah getar dan arah rambatnya searah, atau dia berupa rapatan dan renggangan. Maka dia disebut dengan gelombang longitudinal. Bunyi juga termasuk gelombang mekanik. Kenapa disebut gelombang mekanik? Karena ketika dia merambat, dia memerlukan medium, maka dia tergolong gelombang mekanik. Nah, yang keempat, bunyi memerlukan medium atau zat perantara untuk merambatnya. Yang kelima, zat padat adalah medium terbaik untuk merambat bunyi. Ya, walaupun pada zat cair juga bisa, gas juga bisa, tapi yang paling bagus adalah zat padat. Yang keenam, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Nih. Terus yang ketujuh, bunyi dapat dipantulkan. Yang kedelapan, tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi. Tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi. Tapi kalau kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo. Ya. Berikutnya, ternyata untuk kita bisa mendengar, maka kita ada syaratnya. Syarat suatu bunyi dapat didengar oleh manusia adalah yang pertama, terdapat sumber bunyi. Yang kedua, ada medium rambatnya. Medium rambatnya bisa berupa zat padat, cair, dan gas. Dan yang ketiga adalah adanya pendengar. Adanya sumber bunyi, adanya medium rambat, dan adanya pendengar yang mendengar. Itu adalah syarat suatu bunyi dapat terdengar. Sekarang, bunyi juga bisa dikelompokkan berdasarkan frekuensinya. Yaitu ada bunyi infrasonik, ada audiosonik, ada ultrasonik. Kalau infrasonik, frekuensinya kurang dari 20 Hz. Nih, biasanya yang bisa ngedengar adalah jangkrik dan anjing. Kalau audiosonik, frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz.
Ini adalah yang bisa dengar manusia nih, makanya audio, ngafalinnya ya, audiosonik. Kalau ultrasonik, dia frekuensinya lebih besar daripada 20.000 Hz. Dia hanya bisa didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Di wilayah infrasonik dan ultrasonik, manusia tidak bisa mendengar. Manusia hanya bisa mendengar di wilayah audiosonik saja. Nah, tadi salah satu dari manfaat karakteristik dari bunyi adalah bunyi bisa dipantulkan. Jenis-jenis pemantulan bunyi ada 2, yakni ada gaung dan ada gema. Kalau gaung, bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama dengan bunyi aslinya, sehingga menyebabkan bunyi asli terdengar kurang jelas. Itu namanya gaung. Biasanya gaung terjadi pada sebuah gedung yang tidak ada peredamnya. Contoh bahan peredam bisa pakai gabus, kapas, wol, dan kardus. Tuh, bunyi-bunyi gaun yang bisa kita dengar. Dan yang berikutnya, yang kedua adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya selesai. Ini biasanya terjadi pada suatu lembah dan gunung karena jarak pantulnya jauh. Ketika kita ngomong baru kedengeran beberapa lama suara kita. Dan bunyi pantul dapat dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut dan juga dinding jurang. Kan gak mungkin kita mau ngukur kedalaman laut, kita mesti nyemplung dulu ke laut. Nah, kita bisa manfaatkan pemantulan dari bunyi. Bisa juga dipakai untuk mendeteksi kebocoran-kebocoran pada pipa-pipa yang ada di dasar laut. Bagaimana caranya? Jeng jeng jeng, ini. Iya. Ini adalah analoginya ya. Ini kapalnya. Ya. Di sini adalah dasar lautnya. Apakah kita menurunkan alat sampai ke bawah? Tidak, betul. Kita menggunakan sumber bunyi. Sonar namanya ya. Dari kapal ditembakkan. Cet. Ketika sampai ke sumber bunyi, sampai di dasar laut, maka akan dipantulkan. Nah, akan ditangkap kembali ketika ada orang di dalam kapal tersebut. Ya, begitu cara kerjanya. Atau yang kedua adalah dengan kita mau mengetahui seberapa jauh tebingnya. Berarti caranya ini orang tersebut, lalu dia berteriak sampai ketemu dengan tebing itu, maka dia akan memantul kembali. Ya, itu caranya seperti itu untuk memanfaatkan sistem pemantulan pada bunyi. Dan rumus yang kita gunakan adalah kalau kita mau mencari jarak, berarti S sama dengan V kali T bagi 2. Kenapa bagi 2? Karena tadi lihat ya, ketika ada sumber bunyi yang dipantulkan, ketemu di dasar laut akan memantul kembali. Inilah yang akhirnya waktunya dibagi menjadi 2. Ya. Berarti kalau nanti ditanya S sama dengan V kali T dibagi 2. Kalau ditanya V bagaimana? 2S sama dengan V kali T. Berarti V sama dengan 2S bagi T. Itu ya. S itu adalah jarak kedalaman. Satuannya meter. V adalah cepat rambat gelombang bunyi. Satuannya meter per second. Dan T adalah waktunya. Paham sampai di sini? Kalau sudah paham, kita coba untuk melakukan latihannya. Iya, di sini ada contoh soal. Sebuah kapal memancarkan sinyal bunyi ke dasar laut pada titik R dan dasar titik S seperti pada gambar. Lihat, ini kapalnya. Dia memancarkan sinyal ke titik R juga, otomatis nanti akan dipantulkan. Dan juga dia memancarkan sinyal ke titik S, lalu akan dipantulkan kembali.
Ya, bunyi pantul dari S tertangkap kembali di kapal setelah 2 second. Sesuai sinyal dipancarkan dan bunyi pantul R tertangkap kembali di kapal setelah 3,5 second. Jika cepat rambat di air 1500 meter per second, tentukan selisih kedalaman di R dan di S. Berarti kita harus menghitung di masing-masing titik dulu. Ya. Kedalaman di titik S dan juga kedalaman di titik R. Ya, ini dia. Kita dibiasakan diketahui apa dulu? Waktu pada titik S 2 second. Waktu pada titik R dia kembali didengar 2,5 second. Kecepatannya yang ditanya adalah jarak atau kedalaman di titik S dan jarak atau kedalaman di titik R. Ya, ini rumusnya ya. Ini rumusnya. S sama dengan V kali T bagi 2, masukkan V-nya, T-nya, lalu bagi 2, coret-coret jadi 1500 meter. Pada titik R, kedalamannya S sama dengan V kali T bagi 2, 1500 kali 3,5 dibagi 2. Jawabannya 2625 meter. Karena yang ditanya adalah selisih, maka 2625 dikurang 1500 sama dengan 1125 meter. Jawabannya A. Paham sampai di sini? Semoga kalian diberikan pemahaman oleh Allah. Dan untuk uji cobanya ditunggu pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.